Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan pada pagi ini dalam kegiatan rohani GBT. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini ada agenda penyuluhan edukasi ya Bu. Materinya terkait tentang apa Bu? Hipoglikemi dan hiperglikemi. Glikemi dan hiperglikemi. Itu terkait apa Bu? Tahu nggak? Ya, hipoglikemia komplit. Ya, ada yang tahu itu penyakit apa Bu? Ada yang tahu terkait penyakit apa? Ya betul, terkait penyakit diabetes ya Bu ya. Kemarin sudah dapat edukasi diabetes. Apa itu diabetes? Gula darah tinggi, lebih dari normal. Belum membahas hipoglikemi, ini apa normalnya berapa gula darah itu? Di bawah 200, betul? Ya, ada batasannya itu ada dua, gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Gula darah sewaktu maksimalnya berapa? Normalnya? Ya, sewaktu itu artinya apa Bu? Ya betul, habis makan ya. Sewaktu itu tidak puasa. Kalau puasa berapa batas maksimalnya? Berapa? Di bawah 126. Betul. Jadi sewaktu itu maksimalnya 200. Kalau puasa 126 maksimalnya ya. Kalau puasanya berapa jam Bu? Berapa jam? Antara 10 sampai 12 jam. Itu gula puasa ya. Nek lebih dari itu nanti sudah tidak kuat lagi ya. Terus nek mau kita gula darah puasa dihitung ya Bu, maksimalnya 12 jam. Kadang jadi nek ceknya ya jam 8 dan jam berapa puasanya mulai? Jam berapa Bu? Jam 9 boleh. Pokoknya antara 10 minimal 12 jam, maksimalnya 12 jam. Betul ya? Ya. Terus sekarang kita bahas hipoglikemi. Apa itu? Apa hipoglikemi? Ini ada yang diabetes. Ada yang diabetes. Ibu, halo. 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 Apa hipoglikemi itu ya? Ada yang diabetes nggak? Ada yang diabetes? Ada Bu. Pernah minum hipoglikemi? Hipoglikemia pernah minum tidak tahu? Itu insulin akan minum. Apa minum ya? Oke. Hipoglikemi itu gula darah di bawah normal. Berapa bawah normalnya Bu? Ya, di bawah 70 ya. Jadi nek sudah lewat
Ada gula yang rendah pada kondisi hipoglikemi dapat menyebabkan kerusakan sel-sel otak. Oke, penyebabnya apa itu? Hipoglikemi itu ada gejalanya. Penyebabnya biasanya itu kebanyakan penderita diabetes, penggunaan obat atau suntik insulin. Biasanya mungkin belajar sudah nonton drama, suntik insulinnya bisa jadi nggak dulu. Atau ya, kemudian tandanya kalau tandanya hipoglikemi, kadar gulanya rendah biasanya apa? Lemas enggak kalau ada kadar gulanya rendah? Lemas enggak? Lemas ya? Ini selain berkeringat dingin, lemas, gemetar, ya, tulis berat-berat, sakit kepala atau pusing, sulit konsentrasi, penglihatan kabur. Pernah mengalami hipoglikemi? Lemas itu enggak? Pernah dicek gulanya berapa? Itu langsung cek gula 113 itu masih normal itu jadinya lemas. Biasanya itu banyak diderita pada pasien diabetes yang hipoglikemi itu ada terus penanganannya apa? Lemes, berdebar-debar, pusing, atau penanganannya Bu ya? Minum teh hangat. Teh hangatnya manis enggak? Monggo. Gimana Bu, ada pendapat? Nek kita mengalami hipoglikemi, apa yang kita lakukan di rumah? Penanganan pertamanya apa? Tahu? Apa Bu? Mengkonsumsi larutan air gula atau minum teh manis boleh. Ngaten nggih, ben lemes dan gemetar. Ngaten nggih. Pokoknya makanan sing tinggi gula. Karena penanganan pertama itu ya Bu ya. Nek lemes, gemetar, debar-debar, minum teh hangat. Ya. Kemudian apa lagi Bu? Boleh pakai gula. Nah itu untuk mengganti kadar gulanya yang drop tadi pakai gula. Oke, nggak usah mondok, nggak usah manis. Itu nggih. Kemudian apa lagi Bu? Ini makan makanan ini minuman ini kan ya, atau enggak manis kayak itu juga gula dan atau kenaikan kadar gula darah kan ya. Kemudian jika setelah 15 menit keluhan hipoglikemi maka tetap aja apa yang akan dilakukan itu setelah aku lemas, aku lemas, aku berdebar-debar setiap hari. Boleh minum lagi ya, minum air manis lagi. Oke. Kemudian, nek sudah normal berarti cek jadi gulanya itu berapa? Gulanya sudah normal berarti kita nggak boleh minum manis lagi.
Kemudian jangan lupa kontrol TK. Apa nih? Nek wis mendingan ya. Belum bisa ya, bisa jalan. Evaluasi untuk belajarannya. Evaluasi untuk pengobatan. Ngapain ya? Ya. Untuk pencegahannya dari orang itu bikin darah dan gula darah orang drop, bikin orang kurang dari normal. Jatuhnya berarti. Apa bu? Ya. Tidak terlambat atau perawatan setelah mendapatkan suntikan insulin atau setelah minum obat diabetes. Kemudian kita harus sering ngecek gula ya bu, sering ngecek kalau di puskesmas itu memang aturan dan sekali. Dan mohon bisa ngecek di luar, kan gitu. Enggak, kalau diabetes biasanya banyak yang melakukan alat sendiri ya bu, sering ngecek ya bu. Kemudian menggunakan atau minum obat secara benar sesuai aturan ya bu. Awak kurang enak aku memberikan sini kan gede. Aku merasa pusing berpotensi oleh orang. Nah, aku minum mereka oleh orang. Gak boleh kan? Kita diabetes. Aku kok merasa awak lemas, aku ambil obat. Aku kok tipis terus, aku tak ambil obat, kan nggak boleh. Ada aturannya ya dia. Jadi menggunakan obat minum tetapi cara sesuai aturan kita ikutnya ya. Kemudian jangan melakukan olahraga yang berlebihan ya. Kapan ya? Sesuai kemampuan, sesuai usia ya bu. Saya pun sekolah gimana tambah aerobik ya. Kapan ya? Kapan? Kemudian melakukan aktivitas sesuai aktivitas yang dilakukan. Berarti kalau semakan itu sesuai aktivitas ya bu. Aktivitasnya banyak ya makanya disesuaikan. Sehingga ada aktivitas yang makanya tidak banyak. Ya, karena makanan yang kita makan kan tinggi kalori juga, tinggi gula juga, nasi juga tinggi gula ya. Kemudian mengenali tanda-tanda hipoglikemi. Bagi penderita yang diabetes harus tahu tanda-tanda hipoglikemi dan hiperglikemi. Jadi tahu cara menanganinya. Kan ya, kayak di rumah tiba-tiba ada gejala mengarah itu tahu cara penanganan pertama. Itu nggak usah panik. Kemudian selalu siapkan makanan atau obat-obatan pada gejala hipoglikemi. Jadi harus makanan yang tadi gula ya, biasanya ada keluhan hipoglikemi ya. Betul ya? Kemudian satu lagi kita akan membahas hiperglikemi. Apa hiperglikemi? Apa hiperglikemi? Pak? Kadar gula lebih dari normal. Kan ya? Hiperglikemi merupakan kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan gula darah melebihi batas normal. Berarti berapa bu? Batas normal tadi berarti di atas 200-an kan? Waktunya ya. Tapi biasanya di atas 200 kita ada gejala kenapa gitu. Kalau sudah 400 biasanya sudah hiperglikemi itu. Kapan ya? Apa bu keluhannya biasanya? Ada gejalanya apa hiperglikemi?
Jadi itu kan tanda-tanda diabetes. Apa bu? Rasa haus berlebihan. Itu ya, kering, buang air kecil, kering tipis ya bu ya, terutama biasanya malam hari. Ya, ngantuk ya, dari lelah mau saya bahwa akan setelah ngantuk. Kemudian lagi penglihatannya ya, apa bu? Ada. Gula ya bisa ya bu. Kemudian apa lagi satu lagi? Berat badannya turun drastis. Jadi berat badannya kok cepat turun, bisa gulanya ya bu ya. Apalagi punya tanda-tanda sering haus, malam sering pipis, ya ngantukan. Itu ya untuk dicek gulanya. Siapa tahu gulanya agak normal, ya. Kemudian kata-katanya, pengobatannya gimana? Kita tahu gulanya dibuat katanya gimana? Ya, membatasi makan apa? Ya, makanan yang tinggi gula, contohnya, ya, contohnya nasi, ya, nasi itu tinggi gula, pokoknya tingkat gulanya dikurangi, buah yang tinggi gula, kan dibatasi ya Pak ya. Kemudian apa lagi tuh? Berobat. Periksa apakah perlu untuk minum obat apa enggak dengan kadar gula yang tinggi tadi. Itu ya, apa cukup diet saja. Itu ya, kalau sudah memang sudah harus minum obat, jadi pengobatannya harus rutin, harus dicek gula secara rutin. Itu ya. Kemudian apa lagi bu? Selain diet, kemudian periksa, rutin minum obat, rutin ngecek gula, apa lagi? Olahraga, olahraga rutin ya bu. Maksudnya aktivitas fisik di olahraga. Kan ya, pokoknya apapun penyakitnya olahraganya wajib sesuai kondisi dan sesuai usia, kan ya. Kemudian pencegahannya bu, apa guna hiperglikemi itu pencegahannya apa? Tadi diet lagi ya bu, pokoknya usia 40 tahun ke atas mengurangi minuman manis, garam, lemak. Itu ya, usia 40 tahun ke atas kurangi garam, makanan yang tinggi garam, makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi lemak. Masuk gorengan ya bu. Ya, kemudian apalagi manfaatnya apa? Selain kita menjaga pola makan, pencegahannya apa lagi bu? Kita sering mengikuti screening atau sering ngecek gula darah. Ada screening kita ikut posyandu, posbindu, ya, ada PKB, itu ya bu, PKB proses jalan gratis, kita juga screening bu, ya itu ya, itu termasuk salah satu cara mencegah. Tuh, kemudian apa lagi cara mencegahnya bu?
berapa? Untuk lansia 30 menit Per hari? Per apa ya? 30 menit per kegiatan. per kegiatan? Maksudnya seminggu 2 hari, seminggu sekali, atau setiap hari 30 menit? Sekali kegiatan maksimal 30 menit. Tapi normalnya itu setiap hari atau seminggu 3 kali Bu? seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali itu ya Bu, untuk usia dengan dia ya Bu. Olahraganya seperti itu. Kemudian kalau memang sudah punya riwayat, harus minum obat secara rutin, evaluasi gula darah. Apa? Itu ya Bu ya. Sebenarnya hipertensi, diabetes sama hipertensi itu lakunya mirip. Itu nggak pengobatannya tidak seumur hidup. Evaluasinya tidak 1 bulan sekali, minum obatannya rutin. Itu ya Bu. Ya, ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mau tanya enggak? ada. Enggak ya? Kalau nggak ada, saya membaca info ya Ibu ya. Kita ini jadwalnya pemeriksaan lab projer. Oke, seperti biasa, syaratnya pakai Oke, syaratnya pakai kantong ya. Karena maaf tidak bisa. Nah, oke, monggo Ibu Bu jenengan sudah enggak apa-apa loh. Nah, itu guys, monggo nanti kegiatannya tanggal 27 November dari Kamis ya. Hari Kamis untuk pelaksanaannya nanti saya share. Monggo silakan tulis. Dan kemarin sudah ikut lagi karena itu evaluasi dari yang kemarin ya. Monggo segera mendaftar, nanti saya segera memberikan pesertanya, saya berikan projernya. Saya tunggu ya Bu sampai tanggal 24 ya. Ayah masih biar tetap nama. Itu ya Bu, sampai tanggal 24 saya tunggu konfirmasinya yang mau ikut ya. Jangan lupa yang ikut nanti puasa maksimal 12 jam. Jadi terakhir makan pengambilannya nanti jam 7, boleh jam 9 atau 10 malam. Itu ya. Tulis nama, nomor BPJS, sama riwayat penyakitnya itu di hipertensi atau diabetes saja. Itu dia kalau sebutnya kolesterol dan lain-lain ya Bu ya. Saya kok betulnya ada riwayat hipertensi atau tidak. Itu ya. Dia monggo. Nah, dulu aja nanti saya lihat riwayatnya. Itu ya Bu. Pokoknya dengan daftar dulu. Nanti kalau memang tidak bisa saya cek dulu. Itu ya, monggo yang mau daftar silakan maksimal tanggal 24. Itu ya. Gratis Bu. Apalagi yang DM ya Bu. Karena ini yang DM ada tambahan HbA 1C. Puskesmas aja nggak ada pemeriksaan Bu. Itu nggak bayar 250 ya. Yang terutama yang diabetes itu ada tambahan HbA 1C. Itu khusus untuk yang diabetes pemeriksaannya. Nah itu monggo yang diabetes monggo mendaftar karena masih itu ya. Oh ya, satu lagi ada info terkait defisit DNA. Ibu-ibu ada yang sudah kok? Ayo Bu,
kanker. Nah, itu ya Bu, itu penting. Minum sekian dari mana? Boleh ya? Usianya berapa? Anak enggak? Syaratnya saya bacakan ya Bu ya. Wanita usia 30 sampai 69. Nah ini masih setengah ya. Sudah menikah, pernah berhubungan seksual, tidak sedang menstruasi, tidak melakukan hubungan seksual selama 2 kali 24 jam atau 2 hari. Berarti tidak boleh berhubungan dengan suami dulu 2 hari ya Bu. Atau ya? Itu syaratnya itu aja. Monggo tidak capek berminat itu penting. Itu ya. Hanya Senin, Rabu, Sabtu. Boleh makan nggak baik. Bisa tinggal aku info dulu ya. Saya sudah ada syaratnya atau nanti saya kasih grup ya. Saya tanyakan untuk bidan dulu. Bu, ini ya Bu. Itu kanker rahim. Ya Bu. Sudah nih. Sudah kapan? Berapa tahun yang lalu? Nah itu kue harus dari kasusnya. Semoga yang belum bisa mengikuti itu ya. Enak lagi nih orang. Apa? Itu apa? Kakek. Beda Bu. Beda sama kakek. Beda ini enak. Itu. Kalau kasus ya ini memang tidak puas. Ya itu sama ini sama untuk mendeteksi rahim ya. Datanya jumlah apa di waktu di jumlah apa karena mereka jumlah langsung. Itu apa kasusnya Bu? Apa IPATE? IPATE. Dalam apa itu tadi Bu? Wah, hampir nanti ambil sampel di mana? Nah, monggo. Semua itu berpotensi ya Bu. Lebih baik kita deteksi diri kita tahu lebih cepat. Itu belum ada kejadian. Itu ya. Lebih baik kita cegah daripada mengobati ya. Ngatur ya Bu ya. Monggo nek bisa itu diberikan itu ikut. Gak susah mata wajib kok Bu. Itu ya Bu ya. Kan ya Bu. Masalahnya sebenarnya. Itu ada yang ditanyakan Bu. Ada yang belum jelas? Tadi ada yang tanya screening PKB. Oke. Itu kan ditanya apa? Oh ya tanya punya. Yang belum screening PKB dibuka setiap hari. Selama jam pelayanan, syaratnya bawa KTP saja. Ya apa itu beda. Itu kalau persedia itu kan programnya Polari, programnya beda. Kalau PKP itu programnya Pak Prabowo. Indonesia itu beda. Boleh itu dua-duanya boleh.